Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, kebudayaan, dan lokalitas di dalamnya. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kebudayaannya masing-masing. Hal ini memberi ruang untuk hidupnya berbagai teologi yang ada di setiap kebudayaan. Teologi ini merupakan teologi murni yang hidup di masing-masing kebudayaan serta lokalitas. Suku Jawa, yakni suku terbesar yang ada di Indonesia, juga menghidupi teologi di setiap kebudayaan dan tradisi mereka. Namun, tidak sedikit orang yang tidak mengenal teologi ini. Teologi yang satu ini disebut dengan teologi lokal. Teologi lokal adalah teologi yang dihidupi oleh orang lokal. Artinya itu tidak hanya diajarkan gitu, tapi memang dia hidup berkutat dalam persoalan itu. Ya, kalau kita menganggap bahwa beragama itu harus beragama yang bermakna bagi kehidupan orang itu, jadi itu bukan ilmu hafalan dan itu, tapi harus dihayati dan harus punya pengaruh terhadap kehidupan ini, maka mau tidak mau itu tidak bisa untuk ditinggalkan gitu. Percik merupakan lembaga independen yang fokus pada penelitian sosial, demokrasi, dan keadilan sosial. Didirikan pada awal tahun 1996 di Salatiga, Jawa Tengah oleh sejumlah peneliti dan dosen dari Universitas Kristen Satya Wacana. Lembaga ini lahir sebagai bentuk protes terhadap beberapa kebijakan pengurus yayasan dan pimpinan universitas yang dianggap tidak demokratis, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak menghormati kebebasan akademis dan otonomi kampus. Kegiatan utama lembaga ini berpusat pada 3 pilar utama, yaitu penelitian, advokasi, dan refleksi. Salah satu fokus utama lembaga Percik yaitu mengenai teologi lokal, di mana teologi lokal menekankan pentingnya memahami dan menanggapi isu-isu lokal dalam konteks budaya dan sosial setempat. Percik melihat perannya sebagai penghubung dan fasilitator dalam proses ini, bekerja sama dengan gereja-gereja Kristen Jawa, Sinode GKJ, dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengembangkan kesadaran akan adanya teologi lokal. Namun, sayangnya beberapa hambatan dialami dalam usaha pengembangannya. Salah satu faktor penghambatnya adalah teologi yang ada dalam kehidupan bergereja. Sampai sekarang memang yang pasti teologi resmi itu yang menang. Perkelahian itu masih tetap ketegangan antara teologi resmi dan teologi lokal. Ada klasis yang mengatakan ini mereka yang berteologi lokal itu harus digembalakan. Pendeta-pendeta itu digembalakan. Padahal yang berteologi lokal dalam program ini ada pendeta-pendeta senior, tapi juga ada pendeta-pendeta baru. GKJ Tuntang Timur atau dulu dikenal dengan GKJ Nalen, bagian dari klasis Salatiga bagian utara. Gereja ini berada di Dusun Nalen, di mana masih memegang erat tradisi lokalitas dan adat di dusun tersebut. Oleh karena itu, gereja ini menjadi contoh nyata antara perjumpaan tradisi dan ajaran gereja. Berbagai keberagaman lokalitas serta tradisi turun-temurun selalu diterapkan di desa ini. Apakah ini akan terus berlanjut atau menjadi contoh sesaat saja? Kegiatan dusun itu yang kalau di sini dinamakan itu pajatan. Pajatan itu namanya pajatan itu berkumpulnya masyarakat, warga masyarakat di dalam suatu kegiatan keagamaan atau kegiatan lain.
itu dinamakan pajatan. Naluri adat Jawa itu ada namanya bersih dusun, bersih lingkungan, bersih dusun itu. Nah biasanya kalau saking senengnya bermasyarakat dusun Ngaleng atau bersama bersih dusun itu biasanya nanggap wayang. Pas Nasrani itu jatuh tempo Paskah. Jadi seumpama si ini hari Sabtu itu pas Paskah, kita sebelum kegiatan pajatan berkumpul malam kita bersih makam dulu. Bersih makam sore, terus nyekar. Nyekar itu kasih bunga, tabur bunga. Nah, terus malam kita kumpul. Diambil dari nama Gereja Kristen Jawa. Kata Jawa berarti otomatis rasa kejawen Jawa tidak mungkin dihilangkan untuk sebuah tradisi. Intinya dari gereja setiap kegiatan di lingkungan yang itu berkaitan dan tidak istilahnya memecah belah, otomatis tetap kami terima. Tradisi apakah harus dipertahankan, intinya seperti itu. Ya, kalau sini tetap dipertahankan karena ini kan ada 3 golongan. Kalau itu dirusak, yang satu mesti tidak mau. Nah, supaya menjadi satu, bisa rukun. Orang Kristen kan punya angger-angger. Kamu mengasihi orang lain yang seperti saya sendiri. Nah, bagaimana hidupnya orang Kristen dilihat orang lain? Kalau mereka menolak, lah ini masa justru pan-pan aja kami, ya tak? Tradisi dan agama itu tidak bisa dilepaskan, apalagi di orang Jawa. Hanya memang agama punya aturan sendiri yang memang harus itu saatnya ditolak. Tapi kalau namanya tradisi dan dari zaman Mbah sampai sekarang itu tidak bermasalah, ya kenapa? Kalau masih itu menolak, belajarlah dari itu. Seperti itu. Gereja-gereja Kristen Jawa adalah salah satu gereja yang berkembang di Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa. Organisasi dan kepemimpinan serta ibadahnya mampu memenuhi kebutuhan dalam menghadapi nilai sosial dan budaya serta ziarah iman GKJ. GKJ menerima budaya sebagai bagian integral pelayanan gereja. GKJ membuka paradigma praktik bergereja sehingga menerima kebudayaan menjadi bagiannya. Melalui paradigmanya, GKJ semakin berbenah dan semakin terbuka dalam menampilkan budaya Jawa sebagai kekuatan gereja, guna menghadirkan diri menjadi bagian holistik masyarakat Jawa. Sikap saya sebagai pendeta GKJ yang menghargai pikiran-pikiran, pandangan-pandangan siapapun, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perjumpaan-perjumpaan itu yang kalau kita mau rendah hati dan terbuka akan membuat kita menjadi lebih kaya, memahami tentang cara berpikir dan cara berteologi orang lain. Apakah ada nilai baik? Ya tentu, karena nilai-nilai itu bisa kita temukan dari siapapun dan dari manapun, melalui apapun. Kalau kita dengan rendah hati mau terbuka dan belajar, kita pasti akan menemukan nilai-nilai baik dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang lain. Ambillah contoh misalnya dalam tradisi masyarakat Jawa di daerah pertanian itu, mereka punya ritual-ritual yang terkait dengan kerja pertanian mereka. Ketika mereka mulai menanam, ketika mereka menuai, semuanya ada ritual, tradisi ritualnya ya. Pekerjaan pertanian mereka bisa berhasil baik gitu, maka kemudian dinaikkanlah harapan-harapan melalui ritual doa yang dijalani oleh para petani. Memang wujudnya itu berupa sesaji gitu ya, yang kita lihat secara kasat mata. Tetapi sebenarnya yang saya pahami, apa yang kita sebut sebagai sesaji-sesaji itu adalah simbolisasi-simbolisasi doa. Secara prinsip bahwa program itu pernah ada, iya.
gitu ya. Kerjasama itu pernah ada, iya. Kalau kemudian programnya berhenti, saya belum bisa pastikan apakah dulu memang dihentikan. Tetapi menurut saya sangat mungkin untuk kemudian dilanjutkan gitu ya. Karena secara prinsip sebenarnya GKJ selalu terbuka terhadap kerjasama dan upaya-upaya mengembangkan diri. Gitu ya. Ya, yang pertama sebelum masuk ke situ saya ingin kembali ke yang tadi ya. Jadi yang paling diketakuti oleh orang adalah tentang sinkretisme, gitu ya. Jadi terjadinya percampuran keyakinan, gitu kan. Itu yang seringkali ditakuti orang ketika mempertemukan atau berjumpa dengan teologi lain, gitu ya. Termasuk juga kekristenan seringkali dihantui dengan ketakutan sinkretis itu. Kalau saya boleh berpendapat, memangnya ada yang tidak sinkretis. Semuanya itu sebenarnya sinkretis menurut saya. Terjadi proses percampuran. Kekristenan pun juga menurut saya adalah hasil dari sinkretisme, gitu kan. Mempertemukan, mencampurkan tradisi lokal dengan keyakinan Kristen. Misalnya. Kita tidak tahu ke depannya apakah lebih cepat atau tidak. Tetapi menurut saya akan semakin baru dan semakin baru. Oleh karena itu menurut saya sikap kita terhadap teknologi dan kemajuannya, kita tidak perlu antipati. Itu yang pertama. Tidak perlu antipati terhadap teknologi dan kemajuannya. Kenapa? Karena itu tidak terelakkan. Pasti akan datang. Kita yang datang kepada kemajuan atau kita yang didatangi kemajuan. Itu menurut saya. Jadi ketika kemajuan itu datang, perkembangan itu datang, maka kita yang kemudian harus menentukan sikapnya. Nah, bagaimana kita kemudian menyikapinya. A pure feel atau perasaan yang murni adalah sebuah frasa yang menjadi titik tolak dan titik akhir antara agama dan tradisi lokalitas. Melalui itu, kita semua diajak berbenah diri dan mulai memperhatikan teologi lokal. Karena pada dasarnya, hal ini tidak boleh dikesampingkan, bahkan dalam kehidupan bergereja sekalipun. Mari setiap kita menjaga tradisi dan nilai kebudayaan di negeri ini, baik orang tua maupun kaum muda. Mari bersama-sama untuk menghormati, memberi tempat, dan perhatian kepada proses berteologi lokal. Menghormati, Memberi tempat dan perhatian kepada proses berteologi lokal. GKJ menghormati, memberi tempat, dan memberi perhatian dalam proses berteologi lokal.